kita sekalian, bersama kami, Pak Asisten dan Pak Kepala Dinas, teman-teman media yang ada dalam ruangan ini, karena ada beberapa teman media yang bertanya kepada kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Sigi berkaitan kunjungan beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Wali Kota Palu ke wilayah Sigi. Maka izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sigi tentu kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Wali Kota Palu ke Kabupaten Sigi, tepatnya ke Kecamatan Lindu saat itu yang beredar saat ini di media sosial. Itu yang pertama. Namun kemudian yang kedua, tentu kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sigi menyayangkan. Pertama, yang kami sangat sayangkan, kunjungan tersebut yang menggunakan fasilitas pemerintah Kota Palu mengunjungi Kabupaten Sigi, termasuk melihat proses pembangunan di Kabupaten Sigi yang seakan-akan ingin ikut di dalam proses-proses pembangunan di Kabupaten Sigi. Sehingga pada kesempatan ini saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Sigi ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sigi, secara khusus saudara-saudara di Kecamatan Lindu. Yang pertama, ada atau tidak ada kunjungan Bapak Wali Kota beberapa hari yang lalu, jalan Sadaunta dan Lindu saat ini sedang dalam proses pekerjaan. Tanggal 15 Juni kami sudah melaksanakan groundbreaking, artinya mulainya pekerjaan ruas jalan Sadaunta sampai di Lindu, bukan hanya di pegunungan. Itu yang pertama. Kami juga menyayangkan pernyataan melalui media sosial oleh salah satu yang mengatas nama tenaga ahli Pak Wali Kota, menyampaikan bahwa untuk ruas di seputaran danau akan dikomunikasikan Pak Wali Kota pada pihak BPJN. Ini tentu kami sangat sayangkan pernyataan seorang tenaga ahli yang harusnya, karena dia tenaga ahli, pandai memikirkan hal-hal yang tidak perlu dia ungkapkan, karena tanpa juga dikomunikasikan. Kami sudah mengkomunikasikan lebih awal, dan sekali lagi kami sampaikan proses pekerjaan jalan itu akan dari Sadaunta sampai di Lindu, mulai dari Puro, Langko, Tomado dan Ancak, itu akan dilakukan peningkatan jalan. Yang kedua, kalaupun mau dikomunikasikan, bagaimana mungkin pembiayaan dari pemerintah Kota Palu bisa membiayai pekerjaan di Kabupaten Sigi? Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa ketika kunjungan ke Desa Olu, ada salah satu titik yang dikunjungi, seakan-akan kami tidak melakukan aksi di tempat banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Maka kami mau sampaikan, hanya selang 2 hari setelah kejadian banjir bandang di Desa Olu saat itu, kami sendiri turun lapangan, memimpin rombongan. Jadi kami atas nama pemerintah daerah Sigi saat itu, dihadiri Kepala Dinas PU, langsung bahkan dengan Balai Taman Nasional Lorelindu, mengunjungi Desa Olu ke titik banjir. Nah, saat mengunjungi titik tersebut, maka Balai Taman Nasional sudah mengingatkan kepada kami pemerintah Kabupaten Sigi untuk tidak melaksanakan proses pembangunan di area kawasan konservasi Taman Nasional Lorelindu, karena kalau sampai ada uang APBD yang keluar ke sana, maka itu melanggar aturan hukum. Itu sebabnya kami tidak boleh melaksanakan pembangunan di lokasi tersebut.
Walaupun terlihat itu adalah kebun-kebun masyarakat, tapi dalam titik koordinat itu adalah bagian dari Taman Nasional Lorelindo. Sehingga sama sekali tidak diizinkan dana APBD untuk melakukan pekerjaan di tempat itu. Jadi bukan kami tidak kunjungi, kami sudah kunjungi, tetapi oleh negara melalui Taman Nasional Lorelindo yang sudah mengamanatkan di kawasan konservasi Taman Nasional Lorelindo tidak boleh dilakukan pembangunan. Apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Sigi dalam perencanaan yang akan dilaksanakan adalah jalur yang bukan masuk di kawasan itu yang akan diperbaiki, jalur-jalur untuk saluran irigasi sekunder maupun tersier. Itu yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi kami sangat berharap kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Palu dan pemerintah Kabupaten Sigi yang kita berdampingan, beririsan, berbatasan langsung, agar kita tidak ikut mencampuri pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Sigi. Karena masing-masing kita sudah punya wilayah kerja yang diatur dengan undang-undang. Kami sangat-sangat berharap agar kita menjaga etika pemerintahan ketika memasuki ruang-ruang pemerintahan. Saya selaku Wakil Bupati, juga Pak Bupati Sigi, Bapak Muhammad Irwan, sering juga berkunjung ke wilayah kota dan kabupaten lainnya dalam rangka silaturahmi. Tapi kami tidak boleh mencampuri apa yang terjadi di sana. Kami boleh menikmati alam, tetapi kami tidak boleh mencampuri terlanjur jauh urusan-urusan pembangunan. Karena masing-masing wilayah punya luas wilayah yang berbeda, punya karakteristik wilayah yang berbeda, punya adat istiadat dan budaya yang berbeda, sehingga pendekatan-pendekatan strategi pembangunan yang dilakukan juga berbeda. Kami selalu berupaya di tengah keterbatasan anggaran tetap memprioritaskan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan pada seluruh masyarakat Sigi, secara khusus saudara-saudara kami yang ada di Kecamatan Lindu, kami sampaikan ada atau tidak ada kunjungan Pak Wali Kota beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Lindu, kami mau tegaskan, kami mau sampaikan, groundbreaking, proses pekerjaan peningkatan jalan Sadaunta Lindu itu sudah kami lakukan. Artinya tanpa kunjungan siapapun, tanpa kunjungan itu, jalan itu akan teraspal sampai di Desa Ancak. Desa Ancak, desa paling ujung Lindu. Hanya kebetulan saja pembangunannya dimulai dari Sadaunta. Proses ini juga bukan proses yang pendek. Perjuangan panjang. Bapak Bupati Sigi berkali-kali menghadap ke Pak Menteri PU untuk anggaran tersebut. Itu sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu sejak kami dilantik, dan berbuah hasil, disetujui, bahkan dianggarkan. Waktu pun dianggarkan, masih ada hambatan-hambatan yang ditemui karena di sana adalah kawasan taman nasional, kawasan konservasi. Kami menemui hambatan ini, maka ada proses-proses negosiasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Yang pertama kepada Balai Taman Nasional Lorelindo. Yang kedua tentu kepada masyarakat untuk memastikan ketika jalan ini dibuka, kawasan ini tetap terjaga. Dan ini kami lakukan di pemerintahan kami, Irwan Samuel, agar proses pembangunan jalan tidak terhambat. Ini mungkin yang kami sampaikan, kami klarifikasi pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan Bapak Wali Kota ke Kabupaten Sigi. Hanya yang kami sayangkan, ketika ada kunjungan-kunjungan yang diboncengi dengan kepentingan lain, ini yang kami sangat-sangat sayangkan. Kami sangat bersyukur. Jangankan Pak Wali Kota yang kunjungi, siapapun kunjungi wilayah kami sangat bersyukur. Hanya
karena kemarin datang dengan fasilitas lengkap dari pemerintah kota, termasuk mengunjungi hal-hal yang tidak perlu dikunjungi seyogianya ketika datang ke suatu tempat. Apalagi membuat pernyataan seakan-akan nanti akan melakukan pembangunan di tempat itu yang kami sayangkan. Kami mohon maaf, kami harus sampaikan ini karena beberapa rekan media bertanya kepada kami tentang kunjungan tersebut dan kami harus luruskan, kami klarifikasi agar masyarakat mengetahui bahwa itu kunjungan biasa. Kunjungan biasa hanya karena dibungkus dengan hal-hal lain menjadi sepertinya kunjungan luar biasa. Ini yang kami sampaikan dan kami berharap sekali lagi dengan pemerintah Kota Palu, mari kita bekerja sama membangun Sulawesi Tengah secara keseluruhan, membangun masing-masing wilayah otonom yang sudah diatur oleh undang-undang tanpa mencampuri urusan otonom daerah atau wilayah lain. Sebagaimana kita bersama-sama mengetahui tentang etika pemerintahan. Ini yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.